kerajaan Allah, dan insya Allah kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para ustaz, yang kami hormati Bapak Kepala Dukun Promobilan atau yang mewakili, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW beserta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, yang kami hormati undangan jamaah dari beberapa majelis taklim di Yogyakarta. Tidak lupa juga yang berbahagia masyarakat Promobilan dan sekitarnya. Demikian juga sesuai sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Habib Promobilan. Mohon kepada Bapak Warja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Sahabat Quran Al-Hikmah beserta seluruh pengurusnya, bapak-bapak ustaz, ibu-ibu ustazah juga yang kami hormati, jamaah Majelis Sahabat Quran juga yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa ngumpul bersama di masjid ini dalam rangka milad yang kelima Majelis Sahabat Quran yang telah 5 tahun mengadakan kegiatan di Masjid Al-Hikmah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya nggak perlu banyak kita matur di sini. Terutama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya kepada pengurus yang telah ikut memakmurkan masjid ini, mengadakan kegiatan setiap hari Selasa pagi jam 8. Sekali lagi kami dari pengurus hanya bisa matur terima kasih. Semoga kegiatan ini walaupun dari masyarakat di sini itu masih, saya anggap masih belum dibaca ya, masih belum bisa ikut karena mohon maaf tradisi di sini Bapak Ibu kegiatannya banyaknya di sawah. Jadi kalau kegiatan pagi hari, siang itu susah ya. Kecuali kalau sifatnya itu tahunan atau bulanan gitu, itu agak-agak mending. Tapi kalau mingguan repot, apalagi saat ini ya, apalagi saat ini yang musimnya musim panen, kejar-kejaran dengan hujan panas ini pada sibuk ngurusi itu. Kemudian nanti dikejar lagi, sebentar lagi mau puasa, diharapkan nanti puasa itu sudah tidak punya kegiatan di sawah
Jadi sekarang dipacu untuk segera selesai itu. Dan ini kita lihat juga tidak hanya di sini kayaknya, karena panen untuk tahun ini betul-betul serentak, ya gitu. Itu pertama. Yang kedua, mohon maaf, kami memohonkan izin kepada, barangkali di sini nggak kelihatan Bapak RT, RW, Pak Ibu. Ini juga ada kegiatan lain di kabupaten yang mulai hari ini sampai dengan tanggal 7 sampai dengan 7, 8, 9, sampai tanggal 10 ada pelatihan kepariwisataan diundang di kabupaten itu. Kemudian untuk Bapak RT sendiri ini double ada undangan juga di sana, tapi karena keluarganya kemarin mendapat kecelakaan, sekarang ngurusi keluarganya di rumah sakit. Ya. Jadi mohon maaf sekali. Jadi mungkin kalau seandainya tidak ada acara itu, insya Allah sebetulnya dia juga ingin ikut bergabung dengan Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Kemudian terakhir, nggak perlu banyak-banyak kami matur, kita berharap dengan adanya kegiatan seperti ini akan berdampak positif terhadap warga masyarakat, khususnya kaum muslimin muslimah di Pedukuhan Bromo 9 ini. Ya, meskipun dari sekarang belum bisa bergabung, semoga nanti suatu saat insya Allah bisa bergabung bersama Bapak Ibu semuanya. Terakhir kali kami ucapkan selamat mengadakan milad yang kelima Majelis Sahabat Quran di Masjid Al-Hikmah ini, dan semoga ke depan nanti selalu tetap bersemangat dan banyak manfaat di dalam kampung ini, insya Allah. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yumbatanna
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Bermunilan, Bapak Warjan, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Warto, para ustaz, para guru, para jamaah sekalian, ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak cukup di lantai 1, silakan ke lantai 2, ibu-ibu. Jika tidak cukup di lantai 1, silakan naik ke lantai 2. Sudah kami siapkan tempatnya di lantai 2. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan Al-Quran, kita sama-sama membaca Al-Quran. Dan afdolnya setelah baca Al-Quran kita berdoa. Dengan sudah pegang yang putih ini, fotokopi yang putih, ada yang belum? Sudah semua ya ibu ya? Baik, kita baca ya. Kita baca sama-sama doa Qul ya Azim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla maghlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qul ya Azim, antal Azim, qad hammana hammun azim, wa kullu syai'in hammana ya bunubi
عدل إله واحد رؤوف بالعبيد قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم وللنبي صل يا سلام منا الصلاة صلاة مع سلام وللنبي صل يا سلام منا الصلاة صلاة مع سلام يوم الجزاء أمنا سلام ممن نخاف يا مجيد قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم والآل وصحب الأصول سادوا به بالرسول لا سيما الحسود سيف الإله إله ابن الوليد قل يا عليم أنت العليم قال همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم. Kita lanjut baca doa hadroh bersamudan. Doa ini adalah doa yang biasa orang-orang soleh baca, para ulama salafus soleh biasa membaca doa ini hanya khusus di hari Selasa. Karena majelis sahabat Quran itu hari Selasa, biasanya kita memulai pengajian kita dengan membaca doa hadroh bersamudan. Kita baca paragraf pertama sama-sama, kita baca 2 kali. Lalu paragraf berikutnya cukup saya yang baca, jangan baca terjemahnya saja artinya. Dan di sela-sela paragraf yang saya baca, kita kembali ke paragraf yang pertama. Saudara-saudara, ya alima sirri minna la tahdika sirra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alima sirri minna la tahdika sirra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya rabbi ya alim
إليك وجهت الآمال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عليم سر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما يا عالم سر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي ورم عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا موجد الخلق ترى وموسع الكل برا أسألك أسبا سترى على القبائل والأخطار يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسبي اتباعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصرف سودي والأعمال يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخيب فيك ظني يا ملك الملك يا واب يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا أشكو إليك وأبكي من سوء الظلم وإفكي وسوء الفعل وتركي وشهوة القيل والقال يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وحب دنيا ذميمة من كل خير أقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها أفت وشغار يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا
وقصدها الجاه والمال يا عالم السر منا لا تحفظ الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي قد غلبتني وبالأمان ثبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبر يا عالم السر منا لا تهدك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجر يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفسير وجمال يا عليم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الفاتحة. Sehat mudah-mudahan semua. Ini mas-masnya nggak tak kabari kalau pakai putih-putih, nanti belontang-belonteng. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting hatinya putih. Ya. Apa bajunya kotak-kotak? Ya. Yang penting hatinya nggak kotak-kotak. Masya Allah, terima kasih kehadiran bunda-bunda semua dari Darul Ummah. Masya Allah, Darul Ummah berkah. Insya Allah husnul khotimah semua. Dari mana lagi? Arafah ada Arafah. Arafah di belakang. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah husnul khotimah. Mana lagi? Mutia, Tanjul. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang lain dari jemaah-jemaah semua, ya Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu penting datang ke majelis ilmu, majelis zikir, karena ini majelis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh guru kami, ada seorang anak muda yang hobinya trek-trekan, balapan. Anak muda itu pokoknya anak gaul. Pamannya ini orang soleh, pergaulannya dengan para ulama, selalu hadir di majelisnya para ulama. Suatu hari pamannya ini datangi ponakannya, risau. Ponakannya ini suka trek-trekan, nongkrong, balapan, sholatnya bolong-bolong. Lalu kemudian pamannya datangi ponakannya. Nah, besok ikut paman kita pengajian. Oh, nggak mau paman, saya nggak mau ikut pengajian. Pokoknya kamu hadir di majelis sama paman, besok tak jemput. Pamannya sudah marah, ngancem, ikut. Akhirnya duduk di majelis di depannya ustaz, ditaruh sama pamannya, suruh duduk paling depan sendiri. Pamannya duduknya di sampingnya para ustaz yang duduk. Pamannya duduk depan, ponakannya yang juga tadi duduk depan sendiri. Ternyata selama duduk tidur anak ponaknya. Jadi di majelis dia tidur, nyenyak sekali tidurnya. Pamannya di samping gurunya, malunya beramai. Ya Allah, ponakanku di depan ustaz malah tidur. Ya Allah, sekali-kalinya dibawa pengajian kok malah tidur. Selesai pengajian, di sepanjang jalan dimarahi sama pamannya.
Ya Allah, nak, ponakanku nak, kamu tuh sekali-kalinya diajak pengajian kok malah tidur. Paman malu lihat kamu tidur. Besok tak ajak lagi pengajian, awas kalau tidur. Menurut dia. Besoknya pamannya datang lagi jemput, qadarullah sakit demam, nggak bisa ikut. Esoknya diajak lagi dijemput, demamnya makin parah. Hari ketiga meninggal dunia. Ponakannya meninggal. Terus pamannya ini sepi, ya Allah, ponakanku ini belum punya apa-apa buat bekal menghadap Allah, meninggal dunia. Sekali-kalinya amal soleh yang juga tidur di dalam majelis. Malam harinya pamannya mimpi, dalam tidurnya ketemu dengan ponakannya. Lalu ditanya, ya ponakanku, gimana keadaanmu sekarang di alam kubur? Alhamdulillah paman. Paman lihat saya sehat segar bugar. Allah muliakan saya diberi tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamannya heran. Loh nak, apa yang kamu lakukan di dunia? Kamu sengaja nongkrong, trek-trekan, balapan. Apa yang sudah kamu lakukan sampai Allah memuliakanmu? Ponakannya jawab, paman lupa. Paman pernah ngajak saya hadir di majelis dan saya tidur di majelis itu. Walaupun saya tidur, Allah mengampuni semua dosa-dosa saya. Walaupun saya tidur dalam majelis, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ini berita gembira buat yang sedang tidur. Ini yang lagi tidur gembira. Walaupun tidurnya di dalam majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, suatu ketika Nabi sedang isi ceramah di hadapan para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki numpang lewat, ngasuh, duduk di belakang sendiri di majelisnya Nabi. Dia numpang duduk, dia orang lewat, numpang istirahat, hadir di majelisnya Nabi, duduk paling belakang. Begitu dia duduk, Nabi itu mengernyitkan dahi, mengerutkan keningnya, melihat ini orang. Nabi sambil ceramah, tapi wajah Nabi berubah. Sampai selesai majelis, begitu mau ditutup, laki-laki itu keluar berdiri, meninggalkan Rasul dan majelisnya. Begitu dia keluar, Nabi wajahnya cerah kembali. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa laki-laki tadi? Ketika dia datang, wajahmu berubah. Kau tampaknya memikirkan sesuatu, kau mengerjakan dahi. Tapi setelah ia pergi, engkau cerah kembali. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian bisa melihat yang aku lihat. Tadi laki-laki itu datang, aku lihat wajahnya penuh dengan dosa. Kok ada orang dosa sebanyak ini? Tapi begitu dia duduk di majelisku, aku lihat dosanya berguguran satu persatu dari wajahnya. Ketika dia bangkit meninggalkan majelisku, wajahnya sudah cerah kembali, bersih kembali, putih kembali. Allah sudah angkat semua dosa-dosanya. Makanya hadir di majelis ini, walaupun jenengan tidak baca istighfar, Allah ampuni dosa-dosa jenengan yang tidak semuanya. Amin Allahumma. Maka mendirikan majelis itu harus punya niat yang benar. Kita tuh dirikan majelis niatnya supaya jamaah ini kita semua semakin kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah. Niatnya bukan niat untuk gaya-gaya, gagah-gagahan, saing-saingan majelis. Benar tak? Ada yang saing-saingan majelis sampai seragamnya ada 5. Senin seragamnya ini, Selasa ini, Rabu ini beda. Jadi persis kayak anak panti asuhan. Kenapa harus? Udah jalan. Kita itu bikin majelis tujuannya supaya orang itu kenal kepada Allah, semakin kenal cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya diluruskan. Dan orang yang sukses belajar di majelis itu tandanya adalah semakin tawadhu, tidak pernah memandang orang lain lebih rendah daripada diri. Itu tandanya sukses. Tapi kalau dia hadir di majelis, dia keluar dari majelis merasa dirinya pintar, yang lain salah semua, ini bid'ah, ini syirik, ini sesat, nganggap yang lain salah semua, ketahuilah dia telah gagal dalam belajar. Dia telah gagal dalam belajar. Orang yang semakin dalam ilmunya, dia akan semakin merendah karena dia nggak tahu dia ini masuk surga atau enggak. Sampai saya katakan, pernah saya ceritakan, orang itu kalau sudah mati dibungkus dengan kain kafan,
sudah digotong. Lalu Mbah Kau berdoa apa? Bapak Ibu, mari kita doakan semoga mudah-mudahan amal almarhum diterima. Benar? Sudah mati masih mudah-mudahan, tidak jelas. Benar tak? Kan Mbah Kau Barois doa begitu, mudah-mudahan amalnya diterima. Berarti belum jelas, nggak ada yang yakin amalnya diterima. Makanya jangan sampai kita memandang orang lain lebih rendah dari kita. Setelah itu gagal dia belajar. Orang belajar itu lebih merasa lebih hina daripada orang lain, lebih senang melihat kekurangannya dan melihat kebaikan dari orang lain. Jangan seperti lalat. Lalat itu dikasih tahu indahnya bunga, dia nggak ngerti, tetap yang dicari sampah sama kotoran. Benar? Kasih tahu ini loh bunga yang indah, lalat nggak ngerti, nggak dong, tetap yang dicari tempat sampah dan kotoran. Selalu yang dicari kekurangan orang lain. Jangan seperti lalat, kita ini jadi seperti kupu-kupu yang selalu melihat keindahan orang lain. Semua punya amalnya masing-masing. Wong pelacur saja bisa masuk surga gara-gara kasih makan seekor. Bukan kucing loh, bukan sapi, anjing, Scooby-Doo. Kasih minum Scooby-Doo masuk surga. Saya tanya, itu pelacur pakai jilbab enggak? Sholat tahajud enggak? Rajin baca Quran enggak? Nah, bisa masuk surga gara-gara kasih minum seekor Scooby-Doo. Makanya jangan mandang orang lain lebih rendah. Masih kita belum jelas. Justru kalau kita merendahkan orang lain, Allah akan hinakan kita, rendahkan kita. Allah akan rendahkan kita, hinakan kita. Maka kita belajar di majelis seperti itu supaya hatinya lembut, merasa orang lain, diri kita tidak lebih baik daripada orang lain. Mari kita baca sholawat dulu ya, halaman 4, buku qasidah sholawat halaman 4, silakan dibuka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Huwal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min nurbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Terima kasih budak-budak semua berkenan hadir di acara milad kita, milad Majelis Sahabat Quran. Sebenarnya ulang tahunnya itu di tanggal 26 kalau nggak salah, Maret. Tapi karena pas puasa, jadi acaranya dimajukan di tanggal 7 Maret ya, diajukan tanggal 7 Maret. Kita tuh biasa merayakan milad. Bahkan hari kemerdekaan kita juga kita rayakan milad. Ikut lomba, jadi panitia, nggak ada masalah. Ya, merayakan milad apapun, termasuk Nabi Muhammad SAW yang disebut Maulid. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu, bifadlillahi wa birahmatihi, karena karunia Allah, nikmat iman dan Islam, wa birahmatihi, rahmatnya. Para ulama mentafsirkan rahmatnya adalah Nabi Muhammad, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabidzalika falyafrahu, karena dua nikmat itu, dapat nikmat iman Islam dan dapat nikmat Nabi Muhammad, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Bergembiranya macam-macam bentuknya, seperti apa? Bikin majelis pengajian, bikin majelis zikir, mengenang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan, tidak ada masalah. Bahkan dikatakan, ibu saya tanya, saya sering nanya di majelis, nikmat apa yang terbesar dalam hidup kita? Wah, berarti pas pengajian sari jenengan dulu. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah, wah, pas lagi tidur gitu. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin jenengan Islam iman kecuali lewat siapa? Nabi Muhammad. Gak mungkin jenengan bisa baca Quran kecuali Quran turunnya lewat siapa? Nabi Muhammad. Nikmat qabla asyan, sebelum segala sesuatu, nikmat yang pertama adalah Nabi Muhammad. Itu nikmat terbesar. Dan besok yang akan mensyafaati kita di hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Hari ketika manusia semuanya egois, istri sama suami juga hari paling egois itu hari kiamat. Ibu saya tanya, kalau sama suami besok di hari kiamat bertengkar, ada satu kasus diselesaikan di hadapan Allah sama suami. Sekarang sih tidur bareng, makan bareng. Kalau ibu mau makan, suaminya datang lapar. Ibu mau makan gorengan, suaminya lapar. Gorengannya nggak ibu makan, dikasihkan suami, ngalah. Mau makan roti, suaminya kelaparan, ibu ngalah kepada suami. Atau kebalikannya, suami ngalah untuk istri. Sekarang besok hari kiamat ketika disidang sama Allah ada kasus, lalu Allah kasus ini membuat salah satunya harus masuk neraka. Kira-kira mungkin gak ibu ngomong begini, ya Allah saya ngalah, gak apa-apa, biar suami masuk surga, saya masuk neraka. Gak mau ngalah gak kayak gitu kita. Di hari kiamat semuanya akan egois masing-masing. Semuanya akan sangat egois masing-masing. Sama suami, sama istri, sama anak, gak peduli. Pokoknya yang penting saya masuk surga. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua berpisah sendiri-sendiri, gak peduli satu dengan yang lain. Yang paling peduli dengan kita besok adalah Rasulullah. Ketika istri lari, anak lari, keluarga lari, saudara lari, justru Nabi yang nyari kita. Maka Nabi itu nikmat terbesar dalam hidup kita. Lah umat terdahulu kalau kena najis tangannya nggak boleh dipakai ibadah sebelum diiris tangannya yang kena najis itu. Kakinya kena najis diiris baru boleh dipakai sembahyang. Baju yang kena najis nggak boleh dipakai ibadah sebelum dipotong, dirobek atau dibuang semua bajunya. Nggak boleh lagi dipakai ibadah. Tapi datangnya Nabi Muhammad, kaki, badan, tangan kena najis, pakaian cukup dibasuh, dicuci dengan air. Itulah Rasulullah SAW, nikmat terbesar. Dan perintah Allah apa? Wa amma nikmati rabbika. Kalau dapat nikmat, sebarkan, ceritakan, umumkan, syiarkan kamu dapat nikmat. Nikmatnya apa? Nabi Muhammad SAW. Masa kalau hari kemerdekaan gembiranya bukan main rumah dicat, pasang bendera, kampung-kampung dikasih pita-pita merah putih, bener? Ya. Tapi di hari kelahiran Nabi Muhammad kita tenang-tenang saja, cuek. Ini hati kita ini kenapa? Kena penyakit ini. Lebih cinta kepada negara yang tidak memberi syafaat daripada ke Rasulullah yang jelas bisa akan memberi syafaat. Terakhir, sebelum kita zikir bareng-bareng, Allah tuh kalau hendak mengangkat derajat seorang hamba, dinaikkan, diangkat, dimuliakan,
Yang pertama Allah titipkan di lisannya adalah sholawat. Ketika lisannya senang baca sholawat, tandanya Allah mau mengangkat derajat. Tandanya Allah tidak mengangkat derajat. Percayalah, orang yang dekat sama Nabi Muhammad sering nyebut nama Nabi Muhammad, apalagi di bulan Sya'ban. Para ulama salaf kita mengatakan apa? Para ulama kita mengatakan orang yang ingin dapat Lailatul Qadar besok di bulan Ramadan, ciri-cirinya adalah di bulan Sya'ban sering menyebut nama Nabi Muhammad. Saya ulangi, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Sya'ban ini, dia akan sering menyebut nama Nabi Muhammad. Tandanya dia akan dapat Lailatul Qadar. Nyebut nama Nabi Muhammad maksudnya bagaimana? Membaca sholawat. Dan sholawat itu ada yang maksur, ghairu maksur. Yang maksur itu produk Nabi, yang ghairu maksur itu yang produk para ulama. Gak ada masalah, semua dibaca. Dengan Pak Aib ini semua teman-teman Mas Afri ngarang sholawat sendiri juga boleh. Ibu sudah Ngarang sholawat sendiri juga boleh. Contoh, saya ngarang sholawat ya. Bapak Ibu, mari kita sampaikan sholawat dan salam untuk seorang lelaki yang paling tinggi akhlaknya, paling santun budi pekertinya, Nabi penutup para nabi, pemimpin para nabi, pemilik syafaatul uzma, yaitu Nabi Muhammad. Boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh. Itu saya sholawat ngarang sendiri. Sholawat tapi ngarang sendiri, tapi jadi kan kompak mengatakan boleh. Cuman karena saya bahasa Indonesia, tak tulis pakai bahasa Indonesia. Dan ulama kita bahasa Arab menulis sholawatnya pakai bahasa Arab. Yang disebut ada sholawat tibil qulub, sholawat syifa, sholawat ini, sholawat itu. Tidak ada masalah. Sholawat itu artinya doa. Sholawat syifa, doa kesembuhan. Ya, sholawat tibil qulub, doa untuk mengobati penyakit hati. Sholawat fatih, doa untuk membuka jalan yang tertutup. Itu isinya doa-doa semua. Cuma doa itu para ulama dimasukkan sholawat di atasnya karena kata Nabi kullu doa mauquf baina sama wal ard. Setiap doa yang kita baca menggantung di antara langit dan bumi. Doa yang kita baca itu cuma ngawang-ngawang gantung kayak lampu ini, lampu gantung. Nggak nempel di plafon juga nggak jatuh. Semua doa mauquf baina sama wal ard hatta tusalli ala Nabi Muhammad, sampai dia bersolawat kepada Nabi Muhammad baru doanya akan naik. Makanya para ulama itu kalau nulis sholawat, membuat doa, nyusun doa, diisi sholawat dulu atasnya, lalu doanya di bagian bawahnya. Maka dikasih nama sholawat asir, sholawat sifat. Sholawat itu artinya doa, doa sifat, doa tibil qulub, doa. Maksudnya begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, para jamaah yang dicintai Allah SWT, di dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab ini Sahih Bukhari, dan ini adalah mas kawin saya dengan istri saya. Mas kawin adalah kitab Sahih Bukhari. Waktu nikah dulu. Di dalam kitab Sahih Bukhari halaman 107, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah malaikata yatufuna fit turfi yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki sejumlah malaikat yang terus berkeliling untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Apabila mereka telah menemukan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka berkata kepada sesama mereka, sesama malaikat, silahkan laksanakan hajat kalian masing-masing. Maka para malaikat meliputkan sayap-sayap mereka hingga sampai ke langit terendah. Kemudian mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sebetulnya Allah Maha mengetahui. Kata Allah bertanya kepada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Para malaikat tersebut menjawab, mereka bertasbih, subhanallah, yusabbihuna wa yumajjiduna wa yukabbiruna wa yahmaduna. Ya Allah, mereka bertasbih, takbir, tahmid, berzikir, menyebut tentang-Mu ya Allah. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat saya? Kata malaikat, wallah, demi Allah, la, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat engkau. Allah tanya, kalau mereka sudah melihatmu bagaimana? Kata malaikat, kalau mereka melihatmu, niscaya mereka akan sungguh-sungguh memuji engkau ya Allah. Allah bertanya, mereka minta apa? Mereka menjawab, mereka minta surga ya Allah. Apa mereka sudah pernah lihat surga? Demi Allah, mereka belum pernah lihat surga. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Para malaikat menjawab, kalau mereka sudah pernah melihat surga, niscaya mereka akan lebih sungguh-sungguh dalam meminta surga kepadamu ya Allah. Allah tanya, mereka sudah pernah minta dihindarkan dari apa?
Malaikat menjawab, mereka berdoa minta dihindarkan dari azab api neraka. Allah nanya, memang mereka sudah pernah lihat neraka? Wallah, belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat neraka? Kata malaikat, mereka pasti akan sungguh-sungguh minta dijauhkan, dihindarkan dari api neraka. Lalu, nah ini di penghujung hadis, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini berfirman kepada para malaikat, fa ushhidukum anni qad ghafartu lakum. Fa ushhidukum, saksikan oleh kalian wahai para malaikat, anni, sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, mengampuni semua dosa-dosa mereka yang hadir di majelis zikir. Qala, malaikat menjawab, yaqulu malakun, berkata seorang malaikat, minal malaika fihim fulan, di dalam majelis itu ada seseorang, si fulan, laisa minhum, orang itu gak termasuk dalam majelis itu. Mereka hadir di situ karena ada innama ja'a li hajah, punya hajat yang lain. Ini ada majelis zikir, ada orang numpang lewat, mungkin dia COD-an janjian sama salah satu jamaah, dia ikut duduk nonton di belakang, ikut duduk. Kata malaikat, ini kok bisa diampuni semua? Ini ada orang yang bukan kelompok mereka, bukan kelompok mereka, datangnya ke majelis karena punya hajat. Qala, berkata Allah, humul julasa, mereka aku anggap satu majelis, la yashqa bihim jalisuhum, tidak boleh ada yang sedih, berduka, kecewa siapapun yang hadir di dalam majelis tersebut. Bahkan orang yang datang ke sini niatnya mau ngantar snack, duduk di belakang, itu diampuni dosanya oleh Allah. Numpang lewat karena COD-an tadi, terus nunggu majelis selesai, ikut di belakang, faqad ghafartu lahu, diampuni dosa-dosanya. Dalam Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari. Dia sudah pernah baca khatam setelah ini? Sudah baca khatam? Halo? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Sudah khatam? Kalau belum khatam jangan pernah ngomong, kok gak ada dalilnya, kok gak ada hadisnya. Itu orang sombong, seakan-akan dia sudah mengkhatamkan Sahih Bukhari. Jangan pernah ngomong gitu kalau belum mengkhatamkan Sahih Bukhari. Khatamkan dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah khatam semua, tambah Sahihnya Imam Al-Hakim, baru boleh ngomong. Mana dalilnya? Kok saya belum pernah baca? Baca, sudah hafal dan khatam. Khatam aja dulu kok berani-beraninya ngomong, saya belum pernah baca hadisnya. Ya jelas, yang belum dibaca lebih banyak daripada yang sudah dibaca. Baik, mudah-mudahan rahimahullah kita berzikir kepada Allah SWT. Saya harap ketika kita berzikir, bermunajat kepada Allah, kita khusyuk menghadap kiblat, lalu handphone di silent, dimatikan, tidak bercakap-cakap dengan yang lain. Yang sedang makan silahkan berhenti untuk segera diselesaikan makannya, dan yang bawa botol minum boleh dibuka air minumnya. Air minum yang mendengar bacaan-bacaan zikir itu insyaallah air minum yang penuh barokah. Kita bermunajat kepada Allah, bertobat, mohon ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam itu berdosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik pendosa orang yang bertobat kepada Allah. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya dosa. Orang bertakwa itu kalau dia berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi kesusahan hidup kita ini karena banyak dosa yang kita miliki, sehingga hidup kita menjadi sangat sulit sekali, susah sekali. Maka kita berdoa kepada Allah. Dan para nabi, dengan doa, dengan zikir, para nabi menyelesaikan masalah dengan zikir. Dan zikir ini adalah makanan hati. Manusia itu kan komposisinya adalah jasmani, rohani, dan akal. Jasmani itu makanannya ya seperti nasi, minum ini, makan jasmani. Makanan rohani adalah zikir. Makanan akal adalah ilmu pengetahuan. Semua harus dikasih makan. Masalul ladzina yazkurunallaha wal ladzina la yazkurunallaha kamasalil hayy wal mayt. Perumpamaan orang yang sedang zikir dan orang yang tidak sedang zikir seperti orang hidup dan orang mati. Maka orang yang sedang zikir dia seperti orang hidup. Para nabi menyelesaikan masalah dengan zikir.
Nabi Musa ketika dikepung Fir'aun dan pasukannya di depan Laut Merah, zikirnya apa? Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Ini kalau jenengan punya masalah kepepet seperti kepepetnya Nabi Musa, baca zikir itu. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Atau zikirnya Nabi Ibrahim ketika didorong, dilemparkan ke dalam api Raja Namrud, ketika dilemparkan ke kobaran api yang begitu besar dan menyala membara, Nabi Ibrahim berdoa dengan zikirnya, hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Tapi jangan coba-coba ada lampu ada api di rumah kompor, hasbi Allah wa ni'mal wakil, yakin gosong karena jenengan bukan Nabi Ibrahim dan tidak kepepet. Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus, gak ada jalan keluar untuk keluar, ketutup semua pintu, mana? Gak ada pintu keluar, yang ada yang itu gelap, cairan yang lendir-lendir yang lengket menjijikan bau, bercampur dengan kotoran. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti apapun keadaan kita, seperti apapun kondisi kita, berzikir kepada Allah dengan zikir yang Nabi Yunus, insya Allah dikasih jalan keluar. Ibu pernah dimakan ikan paus? Dimakan buaya darat. Bisa memang langganan buaya darat. Kita itu nggak pernah punya masalah seberat masalah Nabi Yunus. Itu pun bisa kelar dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum kita awali, saya tanya, ini enteng atau berat? Semua bisa ngangkat enteng. Kalau 3 jam saya pegangin gini, kira-kira gimana? Ibu juga mesti capek. Padahal enteng. Masalah kita itu enteng. La yukallifullahu nafsan, enteng. Kita bisa ngangkat. Cuman yang bikin kita capek, masalah itu dipegang terus, kemana-mana dibawa terus, di majelis, di dapur, di kamar, di kantor, di pasar, di mobil, semua masalah itu dibawain terus, dicekali terus. Itu yang bikin capek, itu yang bikin letih dan capek. Kebanyakan mikir kurang zikir, kebanyakan mikir kurang zikir, seolah-olah ngandalkan kemampuan sendiri. Saya bisa menyelesaikan masalah, sehingga mikir terus. Dia lupa masalah itu datangnya dari Allah, dan yang angkat masalah bakalnya adalah Allah. Jangan kebanyakan mikir, stres. Tapi lebih yang dibanyakin itu adalah zikirnya, ya zikirnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua diangkat segala kesumpekan kita, kerumpekan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ruhi kedua orang tua kita yang sudah wafat, wa ila ruhi wa jasadi kedua orang tua kita yang masih hidup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi guru-guru kita yang sudah wafat, yang mengajarkan ilmu agama, yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang mengenalkan kita kepada agama yang sempurna ini. Dan wa ila ruhi wa jasadi guru-guru kita yang masih hidup, di mana kita menimba ilmu kepada beliau. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh kami ini orang-orang yang zalim. Kami mengakui segala kezaliman kami. Mari kita zikir bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang maha sempurna, yang maha sempurna, yang maha baik, yang maha agung, yang telah menutupi aib-aib kami. Ya Allah, sungguh kalau Engkau buka aib kami, tidak ada satu orang pun yang akan sudi melihat wajah kami. Ya Allah, andaikan setiap satu dosa mengeluarkan bau, alangkah busuknya badan kami. Ya Allah ya Ghaffar, setiap hari kami berbuat dosa dan maksiat. Setiap hari Engkau memberi kami makanan dan minum. Setiap hari Engkau mengampuni dosa-dosa kami.
Setiap hari Engkau menutupi aib-aib kami. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami ya Rabb. Hamba-Mu yang durhaka ini, hamba-Mu yang penuh dosa ini datang kepadamu, mengetuk pintu ampunan-Mu. Bukalah pintu ampunan-Mu untuk kami ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ya Rabb, kami memang bukan orang baik. Kami bukan orang baik, tapi kami mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang yang baik. Ya Allah, kami memang pelaku maksiat. Kami memang penuh dosa. Tapi jauh di lubuk hati kami yang paling dalam, kami benci dengan perbuatan dosa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan Kau siksa kami atas apa-apa yang kami tidak sanggup melakukannya. Ya Rabb, dosa kami segunung tinggi, sedalam lautan, seluas samudera, terlalu banyak dosa kami. Tapi jangan sampai kami berputus asa dengan rahmat-Mu ya Rabb. Kami yakin rahmat dan ampunan-Mu melangit luas. Ampuni kami, belum benar jadi hamba, belum sempurna jadi hamba. Ya Rabb, walaupun kami ini kotor, izinkanlah mata kami yang kotor ini untuk terus bisa menatap Al-Quran. Walaupun lisan kami ini kotor, sering berghibah, mencaci maki orang, merendahkan orang lain, tapi izinkan lisan kami agar bisa terus memuji dan memanggil nama-Mu ya Rabb. Walaupun kami ini ya Rabb, kaki kami sering pergi ke tempat-tempat maksiat, izinkan kaki kami ini untuk terus bisa datang ke taman-taman surga-Mu, ke masjid-Mu, ke majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, ampuni kami. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabb, ampuni kami. Belum benar jadi orang tua untuk anak-anak kami, belum bisa jadi teladan untuk anak-anak kami. Kau titipkan anak kami dalam keadaan putih bersih. Kamilah orang tua yang mengotori anak kami. Kami sering membentak mereka, memukul mereka. Ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami belum bisa menjadi anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami.
Bapak ibu kami telah susah membesarkan kami, berharap kami akan membahagiakan mereka, tapi sampai detik ini kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Bahkan jarang kami berdoa untuk orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, memang di dunia kami belum bisa menjadi anak yang berbakti untuk orang tua kami. Memang di dunia ini kami belum bisa membahagiakan orang tua kami. Memang di dunia ini kami belum bisa membuat orang tua kami tersenyum ya Allah. Tapi di akhirat nanti, jadikan kami kebanggaan orang tua kami. Izinkan kami menggandeng kedua orang tua kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan kami anak kebanggaan orang tua kami di akhirat nanti, yang akan menggandeng tangan orang tua kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, muliakan orang tua kami di alam kuburnya. Jadikan alam kuburnya lapang selapang mata memandang. Jangan susahkan mereka karena mereka telah susah membesarkan kami. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, muliakan dia. Kami titip bapak ibu kami yang sudah wafat kepada-Mu. Kami titip ya Allah, muliakan mereka, muliakan mereka ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur taatnya ya Allah, panjangkan umur taatnya ya Allah. Wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Istiqomahkan kedua orang tua kami dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepada-Mu, ampuni dosa pasangan kami. Kami sering bentak pasangan kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kami sering mengecewakan pasangan kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kami pun belum bisa membahagiakan pasangan kami ya Allah. Banyak tuntutannya kepadanya ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, muliakan pasangan kami pada segala kebaikannya, lembutkan hatinya. Pasangan kami yang belum dapat hidayah, berilah hidayah kepadanya. Bagi yang pasangannya hatinya keras, lembutkan hatinya. Yang gemar bermaksiat, berilah hidayah agar ia bertaubat dari perbuatan maksiatnya. Jaga pasangan kami dari perbuatan maksiat, dari memperturutkan hawa nafsu. Jaga ya Rabb, jaga. Kami ingin di dunia dalam keadaan mulia, di surga pula dalam keadaan mulia, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya yang hadir di majelis ini. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Jangan Kau tinggalkan satu orang pun di antara kami. Jangan Kau tinggalkan satu orang pun di antara kami. Ampuni semua dosa-dosa kami yang berulang-ulang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah. Dan apabila Engkau telah mengampuni kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, di akhirat jangan Kau tanyakan lagi dosa itu pada kami ya Allah. Jangan Kau tanyakan lagi dosa itu pada kami ya Allah. Kami sudah malu mengingatnya ya Allah. Kami malu mengingatnya ya Allah. Maka jangan Kau tanyakan dosa-dosa kami lagi di akhirat. Demi keagungan-Mu ya Allah, kami tidak akan sanggup menjawabnya ya Allah. Tidak akan sanggup menjawab pertanyaan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Belum benar jadi hamba, belum bisa menjadi hamba yang sempurna ya Allah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya-Mu ya Nur. Ya Nur, berilah kami cahaya-Mu. Terangi hidup kami dengan cahaya-Mu ya Nur. Ya Nur, Ya Nur.
Ya Nur, 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 Ya cahaya hati kami, ya Allah. Berilah cahaya di depan dan di belakang kami, di kanan dan kiri kami, ya Allah. Angkat kami dari segala kegelapan hidup kami, ya Allah. Karuniakan kami dengan cahaya-Mu, ya Allah. Cahaya yang akan membimbing kami sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nur, Ya Nur, jadikan lisan kami ini lisan yang penuh cahaya. Jadikan perkataan kami penuh dengan cahaya. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan di sisa umur kami. Umur yang tidak seberapa lama lagi kami akan menghadap. Belum punya bekal apa-apa kami, ya Allah. Belum punya persiapan apa-apa. Kami bukan ahli tahajud, kami bukan ahli duha, bukan ahli Quran, bukan ahli sedekah. Kami hanya mengharapkan rahmat-Mu saja. Maka rahmati kami, sayangi kami, berbelas kasihlah kepada kami. Jangan pandang kami karena kami ini banyak dosanya, tapi pandanglah kami sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hadiahkan kami semua yang hadir di majelis ini husnul khotimah, wafat di tempat terbaik, di waktu terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali Kau telah ridha kepada kami. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali Kau telah mengampuni dan memaafkan semua kesalahan kami. Jadikan kematian kami saat paling indah dalam hidup kami, Ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepada-Mu, perkenankan kami semua yang hadir di sini besok satu surga bersama baginda Nabi Muhammad. Telinga kami mendengar langsung suara indah Nabi Muhammad. Mata kami menatap langsung wajah Nabi Muhammad. Mata kami melihat langsung senyum indah Nabi Muhammad. Tangan kami ini memegang langsung tangan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami duduk di sebelah Nabi Muhammad besok di surga. Pasti itu saat yang paling indah dalam hidup kami, ya Allah. Rahmati kami, sayangi kami, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim.
baik kepada kami, siapapun yang telah berbuat baik kepada kami, telah memenuhi undangan kami hadir di majelis ini, balas mereka dengan Kau, berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jauhkan dari segala macam bala bencana yang menimpanya, baik di dunia, di alam kuburnya maupun di akhirat nanti. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkahilah negeri kami dengan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Karuniakan kepada kami pemimpin yang cinta kepadamu, penguasa-penguasa yang cinta kepada Rasul-Mu, yang cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berkahilah negeri kami, berkahilah kampung kami, di mana tempat kami tinggal. Berkahilah ya Rabb, berkahilah ya Rabb, berkahilah. Angkat dan selamatkan dari berbagai macam bala bencana ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada hari ini, detik ini, kami bertaubat, mohon ampun atas segala dosa-dosa kami sejak akhir balik hingga hari ini. Ya Allah, kami berazam untuk bertaubat kepadamu, maka bimbing kami. Jangan Kau lepaskan kami, jangan Kau lepaskan kami hingga kami menghadapi setan sendirian, menghadapi godaan setan sendirian, kuatnya dorongan hawa nafsu sendirian. Kami gak mampu kecuali dengan pertolongan-Mu. Maka jangan Kau lepaskan kami, tolonglah kami ya Rabb, tolonglah kami ya Arhamar Rahimin. Istiqomahkan kami semua yang hadir di majelis ini. Berkahilah rumah tangganya, keluarganya, berkahilah umurnya, anak keturunannya. Angkat segala masalah-masalah yang menimpa kami. Para jemaah rahimakumullah, Allah mempunyai 99 Asmaul Husna. Dari 99 kata para ulama, jika diperas maka hasilnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini jika diperas lagi maka tinggal satu kata, yaitu Allah. Maka kita ketika berdoa kepada Allah sebagai penghujung, kita sampaikan hajat kita masing-masing di tempat yang mulia ini. Kita sama-sama bareng-bareng menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala 66 kali. Kita sebut nama Allah, kita mengadu kepada Allah, sebut namanya Allah yang Maha Kaya, Allah yang memiliki segalanya, Allah tempat kita merengek. Kita sebut nama Allah sebagaimana anak kecil merengek di hadapan orang tuanya. Kita sebut nama Allah 66 kali, kemudian setelah itu berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Allah, 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 Allah,
masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Kita sempurnakan, kita baca qasidah halaman 20. Kita baca qasidah Iqtiraf halaman 20. Ilahi rasulil firdausi
senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walau biqalbin ghaflah, walaupun hatinya kita itu lalai, walaupun hatinya gak khusyuk, tapi diperintahkan untuk lisan kita zikir. Paling tidak Allah menitipkan kebaikan di lisan kita dengan berzikir, sehingga kita nggak ghibah, nggak mencaci maki orang, nggak ngomongin orang lain. Jadi zikirlah terus walaupun biqalbin ghaflah, walaupun hatinya nggak khusyuk, hatinya lalai, tapi dianjurkan untuk membiasakan lisan kita zikir. Zikir itu seperti pisau, kalau sering dibaca sama aja diasah. Pada saatnya ketika dia sudah tajam, kita bisa menggunakan ketika kita terpepet, ketika kita dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Zikir itu menjadi wasilah, jalannya Allah menolong kita dengan zikir yang kita baca. Makanya mau apa? Mama Opo mau apa? Mama Opo itu kalau di Sunda itu mama itu udah panggilan kayak semacam kiai, di atasnya kiai, ulama besar. Di Sunda, di Jawa Barat, di Cianjur itu ada namanya Mama Opo. Mama Opo itu seorang ulama besar. Didatangi seorang laki-laki bawa air. Mama, tolong doakan air ini karena kami ada yang sakit, minta doakan. Mama Opo ini laki-laki ya, walaupun namanya panggilnya Mama, tapi sana laki-laki. Sama Mama Opo air itu dibuka, dibacakan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ditiup, dan sana pulang. Orang laki-laki ini dia kecewa, dia sudah ngasih amplop, mungkin amplopnya tebel, kiai kan, ulama besar. Di sana gak ada apa-apa, cuma dibacain Bismillahirrahmanirrahim, ditiup dah. Sampai di rumah itu air sebotol itu, dia kecewa. Saya jauh-jauh, cuma dibacain Bismillah. Kalau Bismillah saya juga bisa. Airnya dibuka, airnya tutupnya dibuka, dilempar, airnya kena batu, batunya pecah. Balik lagi bawa air yang baru. Mama minta air lagi, minta air lagi. Kata Mama Opo, kenapa minta air lagi? Tadi sudah saya kasih. Minta maaf dia. Tadi meremehkan Bismillahnya Mama Opo. Saya pikir kalau cuma Bismillah saya juga bisa, Mama. Saya minta maaf, sudah meremehkan. Ternyata tadi ketika saya lemparkan ke batu, batunya pecah. Kata Mama Opo apa? Saya sudah melazimi Bismillah itu 7 tahun. Sudah melazimi Bismillah 7 tahun. Meriadahi Bismillah 7 tahun. Zikirnya Bismillah 7 tahun. Maka kualitas zikir tiap orang kita ini sama, beda-beda. Bismillahnya kita dengan Bismillahnya para sahabat nggak sama, timbangannya nggak sama. Baca Subhanallahnya kita dengan Subhanallahnya sahabat beda. Istighfarnya kita, istighfarnya sahabat nggak sama timbangannya. Makanya terus kita diperintahkan untuk baca basmalah, baca zikir. Dan zikir itu nanti akan membuat hati kita bercahaya. Zikir yang sering kita baca membuat hati kita bercahaya. Syaratnya ketika dia baca zikir itu sudah dapat sirnya. Kalau sudah dapat sirnya, sir itu rahasianya, rahasia dari zikir itu, dia sudah dapat rasakan nikmatnya, manisnya zikir yang biasa dia baca, sudah dapat sirnya, maka hatinya akan bercahaya. Gimana supaya bisa dapat sirnya? Dia itu berzikir dengan mahabbah, dengan cinta, rasa cinta dengan yang dia sebut. Kalau sholawat, ya berarti menyebut nama Nabi Muhammad dan namanya Allah. Kalau zikir subhanallah berarti Allah. Kalau dengan mahabbah, lama-lama nanti akan dikasih sir sama Allah, hatinya akan bercahaya. Dan zikir ini amalan yang ringan bagi orang yang berat tahajud, berat menghatamkan Quran, berat untuk sedekah, berat untuk apa-apa yang amal-amal yang berat-berat, maka dianjurkan berzikir. Zikir ini solusi dari Allah lewat Nabi Muhammad untuk umatnya yang berat bangun malam, yang berat sholat tahajud, yang gak ada dana untuk berinfak, bersedekah kayak yang lain, dianjurkan banyak zikir. Makanya sampai Rasul bersabda, kalimatan khafifatan ala lisan, 2 kalimat ringan diucapkan di lisan, saqilatan fil mizan, tapi berat dalam timbangan, habibatan ila rahman, Allah sangat cinta 2 kalimat itu, ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba bayangkan, gak punya duit buat sedekah, mau bangun malam kelewat terus, lihat bangun jam 3, masih lama, ya, mesti nanti akhirnya kelewat. Tak duha juga sering lewat.
Nah, bagi yang kita nih amalnya kendor, perbanyaklah membaca zikir, karena itu cara kita untuk mengejar orang-orang yang ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, ahli Quran dan sebagainya. Baik bunda-bunda rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti setelah ini monggo mungkin nanti diumumkan panitia kalau yang mau meramaikan acara bazar murahnya di halaman. Kalau yang mau jalan-jalan ke desa wisata Bromondilan juga di sebelah belakang masjid. Nah, cuma jalan ke sini ketemu kandang, belok kiri nanti ketemu loket desa wisata Bromondilan. Kalau mau selfie, biasanya mama sukanya selfie, ya. Hobinya selfie. Selfie itu menjadi rukun majlis, ya. Kalau nggak selfie, nggak, ya. Harus ada selfie-nya. Ya. Halaman 34 sebagai penutup kita baca halaman 34. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahlihi zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa bunda-bunda semua atas kehadirannya, insyaallah dibalas Allah dengan balasan terlipat semuanya. Sampai jumpa kembali dengan waktu dan kesempatan yang lebih baik. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Ini pengajian kita tiap hari Selasa jam 8:30 di sini. Setiap hari Selasa jam 8:30. Sebulan sekali diajarkan zikir seperti tadi. Itu biasanya di pekan terakhir. Karena ini mau milad, pekan terakhir kemarin nggak ada, dimajukan ke sekarang. Ya, jadi nanti ada lagi zikir seperti ini, insya Allah di Syawal. Ini setelah Lebaran, insya Allah. Atau nanti pas Ramadan kita tetap pengajian tetap ada. Jadi bulan Ramadan nanti, insya Allah. Jadi bulan April ya, insya Allah. Di akhir bulan. Demikian, mohon maaf lahir batin, saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika
ka.